Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, pagi, siang para pendengar semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di Isam Podcast bersama aku Adramis Prayogi dan co-host kita Wawan Srisna. Yeay, versi online. Ya, siap. Udah biasa versi online, Pak. Intro aja. Oh, ya, siap. Kali ini kita Pak, ngajak Bahri. Apa tuh? Ngajak Bahri buat biasalah ngobrol-ngobrol santai. Yoi. Udah lama nih nggak ngobrol. Iya. Semenjak Pak Hari kok ikut yang mana tuh? Yang kemarin ya malah. Kemarin. Iya, kemarin. Iya, yang wawancara anak OSIS. Oh iya. Ini kejunya ketinggalan. Hah? Kejunya ketinggalan. Apanya ketinggalan? Iyalah. Makan, Pak. Makan dulu. Yoi. Nah, mau bahas apa yuk? Oke. Tuh. Ntar sambil dulu, Pak. Bentar, Pak. Yang sebelumnya tuh udah dibaca semua. Sebelumnya udah dibaca semua. Ini udah. Ini baru masuk satu. Udah. Jadi, Pak. Ntar dulu dong. Hah? Kok lagi makan? Udah. Udah. Jadi kan gini. Kejunya ketinggalan jatuh. Jadi kan saya makan apa, Pak? Bawahnya, Bu. Kan biasa apa-apa nggak bisa dua. Yang keambil atasnya. Keambil. Jadi tadi sisi bawahnya tuh nggak diambil, Pak. Yang ada kejunya tuh nggak diambil. Kulit bawah, kulitnya doang. Oke. Aduh, boleh ke situ kan. Mas apa yo? Jadi di kemarin, Pak, ngecek di Google Form. Ada yang masuk baru, Pak, satu pertanyaan. Wah. Pertanyaan dari kucing oren, Pak. Kucing oren. Cewek inisial ini. Oh. Nama inisial samaran, Pak, samaran. Dia nanya, kenapa ya tiap mau tidur? Ini tiap mau tidur malam atau mau tidur siang nih? Ya, tiap mau tidur. Tiap mau tidur. Ini konteksnya tidak. Kita nggak tahu itu. Nah, kita nggak tahu mau tidur malam atau mau tidur siang. Kita nggak tahu. Tapi konteksnya dia mau tidur. Dia ini selalu overthinking setiap mau tidur, Pak. Jadi makanya saya berkat saran dari Bapak, kita ajak Pak Hari buat kita ngebedah nih pertanyaan gimana sih nanti. Bisa diulik ya. Bisa, insyaallah. Karena kayaknya relate lah sama untuk orang-orang di saat seperti ini. Iya, jadi lagi ngetren lah. Di umur. Iya, di umur. Lagi ngetren. Kok ngetren? Ini ngetren sumpah. Apa? Contoh, quarter life crisis ngetren. Ya, benar. Overthinking, Yes. ngetren. Lagi insecure. Ngetren. Zaman dulu, zaman bapak ibu kita mana ada kok istilah kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak? Belum ini ya kayaknya. Zaman kita doang yang insecure. Belum populer. Belum populer, Pak. Itu dia. Dulu mungkin ada ya dulu, cuman Paling bilangnya nggak tahu gitu loh. Bilangnya nggak tahu. Stres gitu ya? Ya, masih stres lah. Lagi stres stres. Sekarang macam-macam stres diubah dari banyak. Secure, overthinking, apa tadi? Apa tadi satu lagi? Toge apa tadi, Pak? Lupa saya. Overthinking, insecure. Bodoh. Pokoknya 3 tadi tuh disebut. Tapi banyak ya. Selain overthinking, kayak yang masalah-masalah kayak gitu banyak. Ada Ya, termasuk. quarter life crisis. Iya. Iya, termasuk cemas juga. Bisa jadi yang ini kan mendasari overthinking. Padahal masih muda. Nah iya benar. Apalagi mahasiswa kan. Pak, ini masalah ya. Ini tuh penyakit orang tua biasa. Yang gini-gini tuh. Iya benar. Orang tua. Benar. Iya. Barusan lihat YouTube. Iya benar. Oh ya tadi yang itu ya. Iya. Tuh. Overthinking tuh lebih. Enggak nontonnya ada. Nah, berarti yang overthinking udah tua dong. Atau juga sih mungkin Ya, semakin Kebanyakan. berkembangnya apa teknologi informasi kan berkembangnya zaman juga. Tahu
ke aku kayak gini. Heeh. Tapi sebelum itu kan kita mesti bahas dulu overthinking itu apa. Nah, overthinking itu apa? Overthinking. Apa aku mau buka web ini nih? Boleh. Kita lebih baik Kita lihat dari Google ya. lihat Nge-search ya. dari Halo Dokter. Overthinking adalah istilah untuk perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini bisa dipicu oleh adanya kekhawatiran akan suatu hal, mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar hingga trauma di masa lalu yang membuat kamu tidak bisa berhenti memikirkannya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Iya. Jadi namanya sih. Dari Itu namanya kan sih di itu. bahasa Apa? Inggris. Iya. Over dan thinking. Over Iya, itu iya. berlebihan atau lebih. Thinking itu memikirkan. Jadi memikirkan yang berlebihan. Secara harfiah. Secara piala ya istilahnya. Nah, kalau Tapi apa Pak? faktanya kan itu penyakit orang tua itu rumah. Iya kan. Sekarang Orang tua ya mikir Allah, mikir Anak anaknya, mikir bayar listrik, mikir Masih makan anak, iya makasih makan anak, sekolah anak gimana gitu kan. masalah kerjaan. ya, Hmm, kerja di kantor. benar. Biasanya ya mungkin ini tuh lebih banyak terjadi pada orang tua gitu kan. Tapi yang tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi ke Anak orang muda. yang tidak Kaula tua. muda. Ya. Nah, tuh itu yang pertanyaan tadi itu gimana tuh? Belum kita jawab sebenarnya. Belum, sabar. Oh, sabar. Oh, Kita bahas dulu. masih Ah, nguliknya mana masih lagi? ngulik nih tadi. Overthinking nih, tentang overthinking nih Eh, kira-kira bahaya nggak sih gitu ya? Overthinking. Dampaknya itu apa gitu? Oh, Dampaknya. 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 Nah, baca ini ya. Boleh. Nah, jadi tadi kan Pak Hari nanya dampak overthinking tuh bisa terjadi enggak gitu loh. Ada enggak gitu loh. Nah, kalau Tidak. kalau dari Halo Dokter nih bilangnya Aduh, aku udah Halo Dokter, kita buka. Oh ya biar Biar clear ya. palit sesuai ya. sumber ya. Sesuai sumber, Pak. Overthinking bisa terjadi pada siapa saja. Namun, menurut sebuah penelitian, wanita atau perempuan itu lebih sering melakukan overthinking daripada laki-laki. Ya, Benar? tunggu. Tadi di Google Formnya Perempuan. jenis kelaminnya yang sih? Perempuan. Perempuan. Oh iya. Relate enggak kira-kira? Bisa. Lebih banyak ya. Lebih banyak, Wan. Oh lebih sering. Oh ya sama ya. Lebih Lebih sering. sering. Iya, apa lebih. bilang? Secara kan memang wanita emang banyak enggak sih? Terlalu memikirkan orang lain. Oh, ini kayak ini juga kan sering kan dapat istilah wanita itu ngandalin perasaan ketimbang pikiran. Yang gitu-gitu. Oh iya. Hmm. Perasaan daripada akal atau Ya. Kalau cowok kan lebih banyak realistis, Lebih penting, benar. realita lah istilahnya. daripada perasaannya. Ada perasaan dan macam. Yes. Keren juga. Tapi ini bukan gimana ya? Itu Pak Hari agaknya lebih ini kan, lebih tahu. Saya bukan bidangnya kami dua. Yogi. Sebenarnya kalau overthinking nih Hampir semua sih. apanya? Hampir semua, maksudnya kalau mungkin secara umum bisa. Kalau secara spesifik mungkin di bidangnya Pari gitu. Iya, yang ngurus yang gini kan. Makanya kan kita ngundang Kita tarik. Sebenarnya ngundang Wan. Pari. Benernya. Mempalitkan betul. Sebenarnya, nggak? Man. Tadi itu. Sebenarnya Apa tuh? belum banyak belajar juga. Apa lagi? Seenggaknya masih satu rel. Benar sih. Seenggaknya disclaimer dulu gitu. Seenggaknya. Mohon maaf kalau opini kita enggak ada yang enggak relevan gitu macam. kita akui kalau kita tidak ahli dah. Tidak ahli, iya, betul. iya, sama.
Betul. Ini hanya kita cuman membacakan apa yang ada di website lah. Iya benar. Sama Pak Hari belajar udah sampai mana tuh dijabarin lah. Iya benar. Jadi kalau tadi itu yang sesuai penjelasan yang udah dilihat dari YouTube ya barusan ya. Itu dari YouTube apa tuh Pak? YouTube-nya dari ibunda.id nggak salah. Itu YouTube-nya Ibunda. Nama YouTube-nya sorry. Parent Talk.id. Nah, ini tadi yang bicara itu psikolog yang bekerja sama di ibunda.id kalau nggak salah. Oh, tak kirain Kemenkes, Pak. Iya tadi Nah, tadi psikolognya juga bilang kalau overthinking itu yang bisa mendasari gangguan kecemasan. Jadi kalau overthinkingnya itu sampai membuat kita tidak bisa produktif lagi, nah itu yang perlu ditangani. Berarti cukup bahaya sebenarnya Pak. Walaupun penyebabnya sepele. Bisa hal sepele tadi kan? Iya. Bisa hal sepele atau bisa hal yang rumit, bisa hal yang traumatis. Nah, dampaknya bisa sampai kayak tadi. Iya, ganggu aktivitas sehari-hari segala macam. Itu yang perlu dihindari ya benar. Jangan sampai karena overthinking kita nggak bisa produktif lagi. Jadi kalau dicontohkan tadi dari video yang sudah saya tonton, saya ya, boleh. Yang udah ditonton, contohnya itu overthinking kayak misalnya, kalau tadi kan yang dicontohkan itu pada orang tua gitu kan? Iya. Orang tua yang baru memiliki anak mungkin ataupun yang sudah memiliki anak. Jadi contohnya tuh misalnya anak saya nih, dia punya anak, misalnya dia timbul pikiran, anak saya ini gimana ya? Kalau nanti di sekolahnya gimana ya? Takut dibully atau takut disakitin sama teman-temannya gitu. Jadi kalau misalnya pikiran seperti itu terus berulang sampai mengganggu produktivitas orang tua tersebut, nah itu yang perlu ditangani secepatnya. Jangan sampai overthinkingnya itu nyusahin. Nah, tuh seperti yang dijelaskan oleh dokter ya. Overthinking ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Itu tadi mungkin karena kita berpikirnya terlalu berlebihan, jadi aktivitas sehari-hari itu menjadi terhambat. Nih, seperti itu. Penanganannya tuh gimana tuh? Kalau kan indikator udah harus ditanganin kan jika tidak produktif lagi. Ya. Buset. Kinukang bos. Pintu kebuka Pak. Soalnya di luar Pak. Oh. Jadi penanganannya gimana tadi tuh? Penanganannya gimana Pak? Ada. Kalau langsung berobat atau gimana? Sumber obat? Iya, bukan, mungkin bilangnya bukan berobat ya. Kalau dia mau, kalau kira-kira udah sangat mengganggu, dia bisa menemui seperti konselor, seperti psikolog ataupun psikiater. Kalau memang udah benar-benar mengganggu produktivitas sehari-harinya. Itu kalau bagi orang-orang yang sudah merasakan pikirannya ada yang perlu diperbaiki, ya kan?
salah satu yang bisa dia lakukan ya mungkin dia bisa menemui tadi itu kayak psikolog ataupun konselor. Tapi kan itu kalau udah parah ya. Udah parah. Kalau yang masih sekiranya ditanganin tuh yang gimana tuh? Kalau apa yang bisa ya diantisipasi lah? Oh ya, tindakan pencegahan gitu ya. Pencegahan. Iya. Pencegahan. Sebentar, Wan. Sebentar. Saya ini takut salah ngomong ini. Mendengar sayup-sayup tadi. Ini kalau salah ngomong bisa ngomong susah. Iya. Kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa Pak sebenarnya. Iya. Udah aku dengar mama kau ngomong. Suara bocor. Mohon maaf kalau hari ini bocor, tapi tidak masalah. Bocornya masih di rumah kok, nggak bocor mana-mana. Waduh. Tapi Pak, pertanyaan dari bentar yuk. Apa? Fahri belum jawab. Iya, jawab Pak, jawab. Kalau Monggo Pak. Mungkin kalau jawaban dari Wawan bisa lihat di penjelasannya yang tadi ya. Wah, Penjelasannya tadi ya. Oh yang tadi. Iya. Bisa. Ya, oke. Takutnya, soalnya kan kayaknya si penanya tadi tuh Cingoren. nyari-nyari jawabannya. Ya itu kan tadi dia tuh nanya kenapa sebelum tidur. Dia maksudnya spesifik di sebelum tidur. Tiap mau tidur ya. Tapi kalau overthinking tuh enggak setiap mau tidur aja atau bisa di setiap waktu nggak sih? Menurutku sih bisa di setiap waktu nggak sih? Bisa aja sih. Tiap waktu tuh nggak harus mau tidur aja yang dia overthinking. Iya bisa. Misalnya kalau lagi ngomong gitu kan, tiba-tiba ada pemicunya gitu. Iya. Bisa aja sih mungkin. Lagi ngomongin tentang ini misalnya, terus ada temen yang iya ngomongin tentang hal itu, terus kita merasa terpicu gitu kan. Bisa aja. Mungkin kalau yang penanya ini bilang tiap mau tidur itu bisa jadi sih, karena pas lagi ndak ngapa-ngapain gitu kan, lagi tenang-tenang gitu, lagi mikirin rencana apa besok gitu kan, tiba-tiba kepikiran gitu kan, bisa kelewat aja gitu ya. Iya. Lo Tiba yang lewat sedikit tapi teringat terus gitu kan, terulang-ulang terus gitu. Nah, itu kan tadi kembali lagi ke definisinya overthinking kan. Pikirannya itu terlalu berlebihan gitu. Dan dia juga bisa memikirkan satu hal yang sama di tiap hari gitu loh. Bisa kan? Bisa. Jadi tiap hari itu mikirnya sama terus. Bisa. Berarti kalau kayak gitu belum ada progres. Atau dia mengkhawatirkan progresnya itu. Terkhusus nih kan buat anak muda, mahasiswa. Kayaknya si mahasiswa nih anak. Aku yakin dia mahasiswa ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Ya, Soalnya aku nanya mungkin kerjaan sama umur aja. Cuman di selamin ya. Ini kayaknya mahasiswa nih. Mungkin aku. Ya ke mahasiswa cuy. Kalau orang tua mungkin ya dia mau bisa overthinking hal-hal yang lain lah istilahnya. Oh ya, kita launchingin aja ini. Langsung ke anak muda gitu. Ya, anak muda lah. Walaupun sudah tua. Masih muda loh 20-an. Apa? Berarti sebenarnya apa yang dipikirkan penanya itu loh. Itu yang aku bertanya. Ya ngapain itu privasi yok. Maksudnya kalaupun itu kan misalkan mungkin lebih mengkerucutnya ke umuman. Misal masalah pendidikan, masalah finansial, masalah sosial, masalah asmara mungkin ya. Nah, tapi di sini dia enggak mengkerucut
berarti kan semua hal, bisa jadi semua hal yang dia overthinking kan gitu loh. Iya. Dia nak mengkerucutkan satu hal gitu loh. Ya masalah ini dia berarti emang masalah hidup mungkin kan, masalah hidup. Ya, Saya penasaran tadi tuh kenapa di saat tidur gitu. Padahal kalau aku sendiri mau tidur aja tuh udah tinggal tidur. Tinggal tidur kan? Tinggal tidur karena tidur tuh untuk istirahat, bukan untuk memikirkan hal yang itulah yang overthinking lah istilahnya ya. Karena tidur buat fase kita istirahat, otak istirahat segala macam, bangun-bangun seger. Tapi kalau kita tidur terus kepikiran kayak meme yang kok ada ya? Meme itu kok apa sih? Kok bisa ya? Kok bisa ya? meme yang orang mau tidur tuh yang di samping jendela. Yang botak. Tahu kan yang botak? Kok bisa ya? Itu kan meme overthinking tuh sebenarnya. Iya, meme-nya overthinking. Menarik. Suatu kejadian yang apa ya? Kejadian psikis bisa dijadikan meme gitu loh, keren. Selain sejarah gitu, Overthinking tuh. Kayaknya orang-orang sebenarnya overthinking, cuman kayak reaksinya aja kayak. Iya, cara dia menanggapinya kan. Kayak nggak perlu lah sampai buat tweet atau nggak perlu lah sampai buat tweet. status. Lebih dikerucutkan lagi buat tweet. Ya kan, ini loh anak muda kenapa tren gini nih? Naik? Ya karena banyak yang nulis, banyak yang tweet, belum bagi kayak para, aduh malas nih gue nyebutnya. Tweet. Utas. Terus selebgram Pak, influencer. Ya. Gue banyak. Overthinking tiap malam. Nggak mudah tahu buat video. Ya iya. Ya iya. Mau gimana lagi? Emang sekali bikin gitu loh. Besok jadi ya? Yang masalah tuh kadang overthinking kayak head comment dipikirin. Itu iya. Ini sih ngaruh sih. Iya. Gibahan orang Pak. Terkadang gibahan orang. Gibahan netizen. Bisa. Iya. Kalau kalian gimana tentang apa kayak gibahan netizen tuh gimana? Kalau seandainya kalian mendapatkan seandainya. Monggo Wan, duluan Wan. Wah, aku lemparnya ya susah. Nah, kita ini kayak mengandai-andai gitu ya. Iya. Bisa andai-andainya ya. Ya tapi tetap ada sih orang yang mungkin enggak suka sama kita gitu kan. Itu pasti itu. Enggak mungkin enggak. Kalau mungkin ya udah sih. Belum sempat menyatakan aja orangnya kan. Bisa andainya kalau ada yang menyatakan hate comment tadi yang ketahuan bilang tuh. Ini hate commentnya berarti kritik juga masuk Pak? Kritik. Bisa. Kalau aku sih kemarin menghadapi kritik atau mungkin hate speech ya istilahnya. Kayak omongan-omongan yang nggak enak lah istilahnya. Sebenarnya kalau bisa sih tetap diadakan kayak ngobrol gitu loh. Nggak harus di belakang doang gitu. Masa kita cuma dengar dari netizennya kalau banyak kan nggak bisa. Kalau banyak susah kan. Kalau banyak aku angkat tangan kan. Ayo kita ngobrol sama-sama. Di rumah. Ayo kita video call sama-sama conference. Kalian ini maunya apa gitu? Nih ya, kalau head comment misalnya dia ngomong langsung depan kita, itu baru di konfrontasi apa istilahnya kalau netizen susah Pak. Kalau cuma di kolom komentar ya udah biarin aja ya. Susah Pak. Kalau yang tadi lah misalkan kalau netizen dibuat video klarifikasi juga ntar nyinyir juga. Zamannya gitu ya sekarang. Tadi serba salah itu Pak. Apa itu kalau salah bikin video klarifikasi. Ya kalau klarifikasinya betul sih nggak masalah. Kadang cuman muter-muter doang.
nggak langsung. Wah, dia Banyak lah kasusnya ya. Ya. Yang trendingnya. Balik lagi ke overthinking. Overthinkingnya aduh. Apa sih pertanyaannya? Nah sebenarnya Dosa banyak. apa? Dosa banyak ini kok. Sebanyak. Pikiran. Wajar. Nah itu gimana caranya? Gimana itu. caranya? Apa kek? Kerja kek? Rupanya overthinkingnya karena ada kerja. Ini kek ini bersih kamar kek. Nih. Nanam berarti tren loh nanam gitu. Hidroponik. Iya, lagi tren. Lagi banyak kan yang bahkan ada yang jualan kit kayak gitu, kit hidroponik kayak gitu. Gue aja coba tanam di rumah. Sukses hidroponik. Overthinking agak mereda. Ada produksi juga. Istilahnya kalau mau dijual tinggal jual hasil berkebunnya. Hasil berkebun. Good. Nah terus apa tadi ya? Bahas apa tadi? Oh cara ini ya mengurangin lah. Mengurangin. Ini ada artikel dari Tirto punya nih. Nah ini ada beberapa tips untuk menghentikan overthinking, Pak. Aduh. Dilansir dari, tapi dia melansir lagi dari Psikologi Today. Iyalah. Oke, yang pertama itu perhatikan pikiran. Sebentar. Ini perhatikan pikiran maksudnya apa nih? Apa? Oh iya, aku paham. Jadi gini, kan kau kan misal baca dalam hati. Ya, bentar, baca dulu, karena susah nih. Ini agak susah nih, maksudnya memperhatikan pikiran di sini. Nunggu aku. Bentar, maksudnya memperhatikan pikiran di sini ini apa? Langsung contohnya lah ya. Misalkan kau punya overthinking dengan contohnya yang paling mudah adalah berat badan, misalkan. Orang-orang bilang, "Wan, lu kurusan Wan. Sumpah Wan, lu kurusan." Nah, terus kau kurusan. Nah, terus kau tiap saat tuh pasti mikir. Kayak gitu kan. Kurus. Kok bisa ya? Tiap saat kau tuh mikir, kok bisa ya aku kurusan nih. Duh, nih enggak bagus nih. Coba kok kau mikirin terus tuh. Bentar. Nah. Anjir. Iya sih. Overthinking kayak gitu kan. Iya betul. Kau sampai mikirin terus tuh. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kau tuh enggak produktif cuman gara-gara mikirin itu. Nah, terus coba kau buang jauh-jauh pikiran itu, karena pikiran itu tuh enggak ada apa-apanya gitu, kawan. Cuman apa ya istilahnya, cuman ya nganangan doang lah. Nggak nyata gitu. Nggak nyata lah. Cuma pikiran ya. Nah, cuma pikiran doang. Dan itu pikirannya nggak produktif masalahnya. Gitu. Iya sih. Nah. Apa lagi? Yang kedua, hadapi pikiran negatif sebelum memburuk. Sebentar. Hadapi pikiran negatif sebelum memburuk. Ya. Ini dihadapi. Maksudnya mengendalikan diri lah untuk menghadapi pikiran negatif itu. Gitu loh. Tanamkan pada pikiran kalian kalau omongan orang-orang overthinking dalam diri sendiri itu adalah hal yang berlebihan lah untuk dipikirkan. Jadi tidak layak untuk dipikirkan. Iya. Berarti kita harus mengalihkan sama pikiran yang lain gitu. Untuk menutup supaya ndak overthinking gitu. Waduh. Kedengaran ya? Dengaran bocor lagi, Pak.
perasaan dah ada gini. Lagi lanjut. Yang ketiga, kita bisa fokus pada pemecahan masalahnya. Bisa. Tidak dapat tuh. Kamu benar kan? Problem fokus coping. Tidak selalu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Benar yang kau omong tadi kemarin tuh nih sore, yang di di sekolah. Cuma kita mikirin hal-hal yang kayak gitu, ujung-ujungnya tidak selesai. Jadi, besok selesai nggak ya gitu. Tapi pas besoknya mungkin bisa jadi nggak dikerjakan. Iya. Cuman pas malam atau siang doang pas mau tidur cuma dipikirin gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kita nggak mengerjakan hal itu gitu loh. Nah, tadi nih. Iya. Malah nggak menyelesaikan masalah itu. Daripada terus mikirin, lebih baik gerak gitu kan, walaupun ya progresnya tidak terlalu signifikan lah gitu ya. Yang penting gerak ya. Contohnya apa nih? Skripsi. Yang paling mudah skripsi. Oh iya udah. tapi saya enggak, kalau malam enggak sampai overthinking benar sih, Pak. Mungkin kalau saya tuh biasanya di WC pikirannya. Sama aja tuh. Tapi enggak mau tidur lah masalahnya. Ada tapi enggak mengganggu aktivitas, sumpah. Aktivitas di WC maksudnya. Tapi di WC enggak sampai overthinking kan? Enggak terlalu, paling hanya untuk kayak planning aja, Pak. Bulan ini sekian gitu. Kepadatan. Mengatur strategi, Wan. Mengatur strategi biasanya di WC gitu. Planning. Bisa. Kalau tadi yang kucing oranye kan nanyanya ketika mau tidur. Tiap mau tidur. Mungkin dia harus buang hajat dulu mungkin. Mungkin dia harus buang hajat dulu kalau mau tidur gitu. Enggak, bercanda. Kucing oranye mohon maaf. Nah, ini Qatar tempatnya aja yang diganti di mana sih? Tapi kayaknya kucing oranye nih hari-harinya di kasur. Sibuk mungkin. Jadi pas mau tidur baru kepikiran. Nah, bisa. Kalau sehari-hari kita misalnya ada kegiatan kan enggak terlalu terpikirkan gitu kan. Tapi pas lagi mau tidur dan istirahat pikiran gitu. Pikiran. Mungkin aja sih, tapi enggak tahu kan. Kita enggak tahu aktivitasnya beliau sih. Kucing oranye ini gimana? Kucing oranye gimana? Ya. Ada aktivitasnya gitu kan. Dia aktif di luar atau mungkin ada pekerjaan lain gitu. Jadi kepikirannya waktu mau tidur gitu kan. Anggota BNI adalah tempat untuk istirahat, tapi malah digunakan untuk tempat berpikir. Sama waktunya juga kan. Kan itu dia tidur. Biasanya tidur normal ya malam. Waktu malam tuh panjang. Waktu malam panjang. Iya, maksudnya kalau dipakai untuk itu malah ndak istirahat ya. Iya. Orang-orang kan kayak gitu. Ini efek sampingnya kan bisa sampai ke Iya benar. Insomnia ya. Jadi kualitas tidurnya tuh terganggu gitu. Kurang. Kok kayaknya aku Wan? Kayaknya pengalaman. Anda pengalaman kayak ini. Anda pengalaman kayaknya. Tidak boleh self diagnosis kan. Oh iya benar. Karena bahaya self diagnosis. Yang tadinya ada sebenarnya cuma karena kepikiran malah jadi ini bukan jadi benaran. Tapi kalau dia cuma nggak bisa tidur beberapa hari, misal 3 hari 4 hari, mungkin cuma itu aja apa? Karena ini ada itu. Sama tipsnya itu jangan sok-sok lah kayak seakan-akan padahal nggak terlalu overthinking banget, tapi kayak udah kayak ngecap diri sendiri itu jangan mengecap berlebihan. Iya.
Jangan kepedean untuk ngecap jangan diri kepedean. sendiri itu Kok kena ada? penyakit. Kok ada ya orang mau dapat penyakit gitu kan? Orang mau dapat Iya. Padahal enggak ada apa-apa Secara- gitu. saya nggak ada apa-apa. Tapi kan kadang orang kayak ya apa ya istilahnya kayak kalau noraknya ya versi noraknya kan pengen diperhatiin. Ya iya betul. Tapi- iya. Ya itu versi norak ya, udah bukan ngejudge ini ya. Ya. Maksudnya kalau misalnya cuman kayak terlintas kayaknya aku overthinking deh, itu jangan lah. Anggap aja itu kayak ya lah cuman ini doang. Lagi iya. Jadi Cuman Pikiran aja gitu. pikiran. maksudnya masih muda loh ini pasti. Ya saya yakin lah yang ngirim masih muda lah. Pasti. Seumuran kita nih. Seumuran kita kayak. Iya, mungkin ya. Saya jelek banget loh. Soal jelek banget. Jelek banget loh kayak. Ya elah masih muda kayak udah banyak pikiran banget kayak. Tapi tadi yang balik lagi Wan, yang tadi tingkat pada perempuan, kan kucing oranye perempuan kan. Tingkat pada perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki untuk overthinking. Iya. Mungkin itu Wan penyebabnya. Walaupun dia hanya memikirkan satu hal misalkan. Jadinya Tapi dia berlebihannya tuh luar biasa gitu loh. Dia nggak mikirkan banyak hal tapi cuma satu pikiran yang dia pikirkan. Berlebihannya luar biasa. Nah itu kan keahlianku juga sih kalau. Jadi aku ngeliat ala dokter ya tadi. Itu ada tadi soalnya. kan kita itu kan. Kalau dia ngomong gede gitu. Nggak salah dicap sok tahu nih. So tahu nih deh. Yuk so tahu lu gitu. Sotoy banget ah. Nah, makanya saya Kalau kali ini bisa dihindar yuk. Kenapa? Soalnya kan bintang tamu kita. Ya bisa. Saya bawa depan. Seenggaknya bisa ngepalitin lah. Pergi. Apalagi Jadwalkan waktu refleksi. Waktu refleksi maksudnya? Bukan pijat ya. Bukan pijat, bukan Maksudnya- pijat, bukan ceragem. Refleksi di Jadi sini. kan ceragem aja. Dulu SMP tuh, ada SMP SD. seragam. Ceragem, tau nggak? Aduh, tua banget. Ceragem. Ada sih dulu pernah deh. Ada deng bener. Refleksi, pijat, ceragem, apa lagi deh? Satu lagi. Sendal yang ini, yang ini, sendal refleksi. Sendal duri-duri gitu. Tapi di sini bukan refleksi dan ini ya apa? Kayak urut gitu ya. Lebih ke pikiran, ya. Merefleksikan diri. Relax. Relax. Ini kalau cewek kan kerimbat cuy. Terima. Nyalon skui gitu. Nyalon kalau ada duit. Nah, ada. Bisa jadi overthinking nanti tuh. malah ya aku Nanti duit. overthinkingnya malah nambah nanti. Malah nambah nanti. Iya. Ini jadi ini jalan-jalan kayak liburan benar. Oh. Boleh lah. Jalan-jalan. Ya, boleh lah sekali-sekali. Tidak ada duit, Pak. Tidak ada duit. Aduh, aku mau jalan-jalan tidak ada duit gitu. Ke taman. Ya Allah, ke taman doang. Atau jalan ke depan gang gitu. Iya, iya. Pokoknya jangan Keliling komplek gitu ya. sampai jangan sampai mendep di dalam kamar. Yang mendep dalam kamar tuh biasanya ini pikiran tuh aneh. Misalnya banyak ya itu yang memicunya tuh. Micu overthinking. Kalau mendep di kamar. Soalnya dosenku juga ngomong gitu. Jangan mendep di kamar. Ya minimal interaksi sama orang lain kan. Oh, bahaya kan. Ya, iya sih Pak. Cuman ya. Di posisi aku lagi mendep di kamar. Ya. Posisinya kan. Tadi ada keluar kan? Malam. Ada. Nah itu kalau ini sekalian tips aja ya kayak gitu aja, jalan-jalan aja gitu ke depan kayak
nggak perlu jajan gitu. Jalan tok asal ada gerak. Untungnya kan kalau di Jogja kadang Merapi kelihatan lah, sore-sore itu kelihatan. Kalau di misalnya kota kan ya seenggaknya apa kayak yang ini ya pohon ya udah tandang dah. Ada kena angin dikit kan, seger, angin seger, dianginin deh, kena bohongin. Tapi emang betul ya, kalau kau cuma mendem di kamar sakit, nggak ada gerak, nggak ada apa kan istilahnya. Nimbun penyakit yoi. Kalau betul distraksi kan jalan, betul Pak. Tips Bapak masuk di artikel ini gitu. Iya. Mencari yang namanya mencari distraksi Pak, pengalih lah istilahnya. Iya benar. Gila, aku belum gokil. Mana? Jadi betul. Mana kucing oranye cewek nih. Iya. Mungkin yang lebih mudah buat kucing oranye sih yang nomor 5 sih. Nomor 4 ya kalau dihitung dari nyawan ya. Nomor 4 lah yang jalan-jalan ke ngeliat pohon ataupun lihat pemandangan apa gitu. Mungkin bisa sih. Atau jalanin hobi yang memang disuka. Iya. Bisa. Supaya enggak terlalu fokus ke overthinkingnya. Iya. Betul sih. Pagi. Gimana Pak? Apanya? Ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya udahlah paling gitu. Oke. Ini si kucing oranye aja lah. Bebenah. Rasa bebenah gitu. Iya. Pak, tapi perlu yang namanya mood booster enggak Pak kira-kira? Kayak gini. Iya. Overthinking. Mood booster. Perlu enggak kira-kira Pak? Mood booster nih kutip dan tanda kutip apa dulu? Tanda kutip ya kan istilahnya kan bisa berubah jadi swing mood ya kalau untuk orang. Bentar dulu, mood booster tuh banyak faktor dong. Maksudnya istilahnya nggak cuma satu faktor doang yang bisa menjadi mood booster. Nah, yang kau maksudnya yang mana? Wah, banyak. Makhluk hidup bisa, benda mati juga bisa. Benda mati berhala apa? Bukan. Maksudnya mood boosternya tuh apa kayak skincare. Masak. Wah, aku mau masak langsung naik. Iya kan. Wah, aku mau ini ngelus-ngelus kucing gitu kan. Di rumahnya kucing gitu. Benda hidup dong gitu. Iya. Kali masak juga bisa Pak. Masak mood booster. Tergantung masing-masing orang mood boosternya apa. Main game misalkan. Bisa tidur kalau mau mood booster. Waduh, besok makan apa ya? Malah overthinking boy. Mungkin boker. Harus WC dong. WC dulu. Kalau cewek itu biasanya apa kalau booster? Kalau cewek apa? Nggak tahu. Tergantung banyak hal itu. Cewek banyak. Cewek itu banyak hal buat boosternya. Kadang hal sederhana mungkin. Ya, bisa jadi. Jadi gitu Pak. Mungkin perlu ya kalau misalkan diperlukan ya. Kalau nggak perlu ya udah nggak apa-apa, aja. Oke. Jadi untuk pertanyaan kucing oranye segitu aja mungkin ya. Kalau mungkin belum maksimal ya penjelasan singkat dari kami ya, kami mohon maaf karena memang tidak bisa menyediakan karena kami bukan belum ini ya ahlinya ya. Hanya membedah sedikit dan mencoba untuk menjelaskan sedikit lah paling tidak ya menggunakan Google. bantuan artikel Tirto
kemudian Ala Dokter juga. Terima kasih banyak buat 2 website tersebut. Dan ya kita lanjut ke sesi kedua. Tadi kita juga ucapkan terima kasih juga buat Kucing Oren yang udah nanya. Gitu loh. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Ini mau lanjut apa? Langsung lanjut aja. Ada di pause dulu. Yang ntar. Ada di pause kok. Ada pesan enggak untuk Kucing Oren? Wan, ada pesan enggak? Ada pesan enggak buat penanya? Pesannya ingat umur masih muda, jangan sok-sok overthinking kan. Memang frontal ya. Nah, soalnya ini penyakit orang tua. Iya. Iya, kebanyakan ya biasanya. Kayak ini lah istilahnya, jangan terlalu self focus kan. Kalau misalnya kayak tiba-tiba langsung lagi banyak pikiran gitu, kayaknya aku stres deh. Kayaknya aku mending langsung ngobrol sama kawan atau ke siapa yang bisa dicurhatin gitu. Yoi. Kan kayak gitu istilahnya. Yoi. Kalau dari kau? Apa ya? Untuk Kucing Oren apa ya? Setiap orang pasti punya masalah masing-masing, tapi setiap orang juga perlu untuk mencari tempat untuk menceritakan. Maksudnya jangan malu kalau ada masalah tuh, jangan malu untuk cerita sama orang lain. Yang perlu diceritain. Jangan lupa jangan menanggung semua masalah itu sendiri. Di sekitar masih banyak orang yang bisa dipercaya gitu kan. Jangan lupa untuk minta pertolongan kalau merasa perlu bantuan. Jangan sampai nunggu ada masalah yang berat baru sadar gitu kan. Panjangan mungkin ya itulah dia. Pas kok. Udah ya, saya skip ya. Karena dua tadi udah udah menggambarkan lah istilahnya buat Kucing Oren. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua, teman-teman pendengar e-sport yang udah stay sampai menit ini. Nanti kita lanjut ke sesi kedua. Kalau mau stay lanjut didengarkan di episode selanjutnya, tapi kalau enggak ya udah. Oke. Terima kasih buat Pari udah memberikan jawaban yang aku rasa udah pas itu. Buat Bawan juga udah ngasih gambaran frontal yang memang ini ngena banget buat kita semua lah misalnya. Ya betul Wan, frontal Wan. Aku enggak, ini memang benar sih istilahnya. Buat kita semua lah paling enggak kan kita istilahnya. Mumpung ini mumpung istilahnya di konten gitu. Buat orang benar lah istilahnya kan. Mumpung orangnya enggak di depan. Oke. Bukan maksudnya ini, mumpung kita enggak tahu nih orangnya kayak apa nih. Betul. Orangnya enggak tahu kita kan kayak apa. Oke. Baik, terima kasih banyak buat co-host dan buat Pak Hari dah nyempetin datang ke sini. Kita lanjut ke sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.